Terima kasih telah klik video ini. Bagi pecinta sound system langsung di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya ya dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sukses selalu ya buat teman-teman semua. Bagi yang mengikuti channel Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam usahanya ya. Terima kasih telah like and subscribe. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, yaitu tentang apa? Ini tentang voice coil atau spool speaker ya dulu. Nah, spool speaker ini sangat riskan sekali ya dulu, sangatlah karena tembaganya kecil ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati dalam nguntir potensi ya dulu, karena berakibat ini nanti akan kenapa-napa. Nah, di video kali ini kita akan menganalisa dari kerusakan speaker ini gara-gara apa, nanti kita analisa itu. Kira-kira kenapa, kita analisa di video kali ini. Langsung ikuti ya dulu. Oke teman-temanku semua, ini adalah kumpulan demonstrasi dari unjuk rasa dari banyak spool speaker. Ini ada dari ACR klasik, ini ada dari Audak, ini dari klasik juga, terus yang ini dari subwoofer 12 in, yang ini dari PA 12600, banyak ya dulu ini untuk 15500 platinum, ada yang 18 nya juga tapi posisinya di sana kita nggak ambil ya. Ini kecil sekali ya voice coilnya ya, maksudnya kawat emailnya ini ya, kecil banget. Jadi bagaimanapun kita harus pinter-pinter nguntir potensionya itu sehati-hati mungkin supaya ini nggak gampang kebakar ya. Oke, ini kita singkirkan dulu. Kita coba mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua supaya lebih berhati-hati lagi untuk muter potensi ya dulur. Nah, ini ada beberapa spool yang telah rusak atau telah kebakar. Kita agak majuin ke sini biar bisa kelihatan. Nah, ini ada spool. Nah, spool ini kalau misalkan kondisinya kebakar kayak gini, hitam angus. Nah, ini hitam angus kayak gini. Ini jelas sudah rusak ini dulur, karena ini sudah short antara lilitan satu dan yang lilitan lainnya. Nah, ini pastinya akan berakibat fatal kepada power amplifiernya dulur. Jadi ini akan menjadikan impedensinya jadi naik, bisa berkali-kali lipat. Ya karena udah short sih, udah short berarti kan impedensinya jadi 0,00000. Sudah. Sama juga konslet. Nah, kalau emailnya ini kuat, nggak segera putus, ini tetap kebakar. Nah, kabel speakernya juga kuat, sekring di powernya juga kuat. Ya mau nggak mau transistor powernya kebakar. Jadi bahaya ini dulu kalau yang sampai gosong kayak gini. Nah, ini masih bagus nih dulu. Ini masih bagus. Nah, ini ada cacat sedikit di sini, cacat. Kita zoom coba. Cacat itu gara-gara gesrek ini dulu. Jadi ini kematiannya ini diakibatkan karena gesrek ke bodi magnetnya. Jadi mengakibatkan di sininya putus. Nah, kenapa gesrek? Karena mungkin pemasangan spool di awal ini kurang bagus, jadi gesrek tapi secara pelan-pelan ngerek gitu jadinya hasilnya. Jadi dipakai sebentar juga langsung putus. Kalau posisi putus itu aman dulu. Ke power amplifier itu aman, nggak merusak. Jadi solusinya kalau nyepul itu masang spoolnya harus benar-benar di tengah dan nggak gesrek. Ini pasang spoolnya ini benar-benar nggak boleh gesrek gitu ya. Ini servisan semua ini. Ini udah dibersihin.
Nah ini kematiannya yang ini gara-gara gesrek ini lur, gesrek. Nah gesrek ini biasanya terjadi pada speaker yang sudah sepulan, yang sudah tidak ori. Makanya kalau kita mau beli speaker itu pertanyaan yang muncul harus, Mas sudah sepulan apa masih ori? Kalau masih ori saya berani beli, kalau sudah sepulan saya nggak berani beli. Nah sebetulnya masalahnya yang nyepul itu yang kurang bagus, ditakutkan kayak gitu, jadi nanti akan mengakibatkan rusak kayak gini. Oke ini udah ketahuan ya dulu. Nah, kalau yang ini masih bagus banget, ini nggak ada kebakar, nggak ada gesrek gitu. Tapi kok ya bisa mati. Nah itu diakibatkan karena apa? Nah kalau menurut kami, kita berbagi pengalaman ya dulu. Ini masalahnya gara-gara bekerja tidak di frekuensi semestinya. Umpama ini 15 in pada frekuensi sekian itu dikasih subwoofer. Sebetulnya ini speaker untuk middle tapi dipaksain frekuensi subwoofer. Nah, biasanya emailnya akan putus. Jadi seperti ini, nggak ada angin, nggak ada hujan tapi putus. Sebetulnya putusnya itu bisa bukan di sepuluhnya, tapi biasanya putusnya bisa di sininya gitu. Atau di sininya gitu. Ya tapi ya sama aja, ini juga udah rusak juga gitu. Nah sekarang ini kita lihat, nah ini rusaknya karena ini dulur, rusaknya karena jamur, lembab, nggak pernah dinyalain atau jarang dinyalain. Nah ini perhatian juga buat teman-teman sedulurku semua, kalau ada yang punya sound system masa pandemi kayak gini jarang dipanasin, panasin tiap hari dulu, minimal 1 lagu 2 lagu gitu, buat geler biar sepuluhnya ini ada pergerakan, supaya nggak ada jamur, biar nggak lembab, di situ ada kehangatan nanti pada saat nyala, karena ini sepul ini panas itu loh. Kalau posisi nyala ini panas, anget lah gitu, bukan panas tapi anget. Itu dulu. Sebentar ada telepon. Oke, yang terakhir ini sepulnya kebakar. Nah, ini disebabkan karena apa? Analisa saya, kalau sepul kebakar kayak gini masalahnya cuman satu dulu. Masalahnya ini kelebihan SPL, kekencengan. Selanjutnya, masalah yang selanjutnya kalau terbakar kayak gini, biasanya powernya kecil, speakernya besar. Buat speakernya besar, buat powernya kecil. Loh, buat power kecil kok bisa sampai bakar sepulnya itu mas? Jangan buak mas. Karena kalau speakernya kecil, karena kalau powernya kecil, speakernya besar, kita speaker itu pasti akan pecah suaranya, sember suaranya. Nah di saat sember itu pasti power amplifier itu mengeluarkan yang namanya arus DC. Itulah yang menjadi penyebab utama dari kebakarnya sebuah speaker. Nanti kalau powernya kecil dipakai buat dorong speaker besar, suaranya pecah karena mau dimaksimalin kan, sember, nah, keluarlah DC. Artinya kalau sember itu berarti klip atau udah titik maksimal power amplifier, tapi kan tetap dilanggar terus ya, karena ini speakernya besar, sembernya nggak begitu terdengar karena speakernya besar kan, jadi nggak begitu terdengar sember, tapi sebetulnya dia sudah mengeluarkan DC yang tinggi, ya, akibatnya ini terbakar kayak gini. Oke dulur, itu saja ya pengalaman dari kami. Intinya adalah kalau kita memasang speaker, nah, itu harus disesuaikan dengan power amplifiernya itu, berapa wattnya, terus powernya itu berapa, gitu. Harus seimbang. Jadi kalau bisa harus seimbang. Kalau watt speakernya kecil, nah, harus dipasangin tahanan crossover pasif. Contohnya speaker high atau mid high atau speaker mid. Nah, dia itu butuh power besar lur.
Kalau powernya kecil ya pecah suaranya, sember gitu. Karena dia powernya besar, SPL atau ketahanan dari speaker itu buatnya kecil, maka dari itu harus kita kasih hambatan menggunakan speaker pas, menggunakan crossover pasif. Nah, contohnya kayak gini. Kenapa kita harus pasang crossover pasif? Karena itu buat power harus besar, sedangkan speakernya kecil buatnya. Maka dari itu kita harus pasang yang namanya crossover pasif kayak gini. Ini ya fungsinya diantaranya ya menurunkan SPL, mengatur frekuensi, gitu. Ya penyesuaian watt kayak gitu ya. Gitu. Daripada speakernya besar-besar wattnya tapi powernya kecil, nah itu akan mengeluarkan DCO nanti. Terima kasih telah ikuti video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu ya dulu yang belum subscribe. Terima kasih, sehat selalu, tetap semangat, pokoknya mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.